Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Ya, ini masalah haid ini sudah pernah kita jelaskan. Intinya haid itu ada dua hal yang terjadi pada seorang wanita. Yang pertama najis, yang kedua hadas. Nah, yang pertama kotor, yang kedua hadas. Ya, orang yang berhadas itu suci orangnya, cuman tidak boleh salat. Orangnya suci, jangan mengatakan diri kita najis. Nah, ya. Kenapa? Karena pernah pada suatu hari Abu Hurairah dalam keadaan junub. Junub itu kan berhadas, hadas besar, sama dengan haid, berhadas besar. Kemudian dia bertemu dengan Nabi pada satu jalan di Madinah. Dia pulang, pergi mandi. Terus kemudian balik lagi. Baru ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, aina kunta?" Wahai Abu Hurairah, kemana kamu tadi? Apa jawab Abu Hurairah? Ya Rasulullah, fakarihtu an ujali suka wa ana ghaira taharah. Wa ana ghairu taharah. Ya Rasulullah, aku enggan duduk bersamamu karena aku dalam keadaan tidak suci. Faqal, Nabi menjawab, Subhanallah, sampai mengucap Nabi, Innal mu'mina la yanjusu. Orang mukmin itu tidak mungkin najis. Nah, ya, orang haid kan berhadas. Orang junub juga berhadas. Itu tidak najis. Jadi jangan menganggap diri kita najis. Yang najis darah haidnya, yang kotor. Makanya orang junub itu ada dua. Pertama berhadas, yang kedua darah haidnya. Paham ya? Orangnya nggak najis, kan kulitnya nggak najis. Cuman nggak boleh salat, ya, nggak boleh puasa. Kenapa boleh? Nggak boleh. Jadi seandainya Bu ya, dalam keadaan haid tiba-tiba datang pocong gimana? Nggak boleh baca ayat kursi. Nanti kan kuntilanaknya pocong dia. Ya baca aja. Apalagi kita memang nggak boleh jauh dari Al-Quran. Pegang juga kenapa? Emangnya ini tangan kita najis? Ayat yang digunakan adalah la yamassuhu illal mutahharun. Itu ayat di Lauhul Mahfuz. Baru kemudian tanzilu mir rabbil alamin, baru diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi katakanlah tidak disentuh Al-Quran itu kecuali yang disucikan, maksudnya malaikat. Coba buka surah Al-Waqi'ah. Innahu la Qur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang mulia. Fi kitabim mamnun, pada kitab yang tersembunyi, maksudnya Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali disucikan, itu malaikat. Baru kemudian tanzilu bi rabbil alam, baru kemudian diturunkan dari Tuhan semesta alam. Asbabun ayat itu karena orang-orang kafir Quraisy menuduh Al-Quran itu diturunkan oleh setan. Maka diturunkan oleh setan, oleh iblis, oleh setan. Makanya ayat ini menjawab setan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Coba ini misalnya saya haid, junub misalnya. Lantas apa tangan saya ini kotor sehingga enggak boleh bersentuhan? Hadis-hadis tentang itu tidak tegas, tidak tidak mencukupi, ya, meragukan untuk melarang orang memegang Al-Quran. Itu tadi kayak tadi dalil tadi itu. Sebenarnya maksudnya adalah Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Sementara hadis
la yamassul Quran illa tahir, itu hadisnya dhaif. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci, itu hadisnya dhaif. Nah, sementara ayat Al-Quran jelas sahih kan, tapi Al-Quran belum mahfuz. Jadi akibat salah paham ini, selama haid kita jauh terus dari Al-Quran. Baca nggak boleh, pegang nggak boleh. Jadi bagaimana kalau ibu-ibu buka lembaga tahfidz, bilang sama santri, santri sekalian, kita libur ya 10 hari karena ustazah sedang haid, gitu. Gimana? Kita buka lembaga tahfidz nih, ini santrinya perempuan semua, ustazahnya juga perempuan. Terus ketika haid bilang apa? Libur itu. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang kemasukan dia haid, nggak boleh dia baca-baca ayat Quran untuk mengusir jin dalam tubuhnya, nggak boleh. Nah inilah ya, kadang-kadang kita jauh terus dari Al-Quran karena ya salah paham dalam memahami itu tadi. Ada lagi berpendapat nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam kelam berwudu. Siapa yang sanggup menjaga wudu? Akhirnya makin jauh kita dalam Al-Quran. Karena tadi pengaruh tadi, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. La yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan kecuali yang disucikan. Jadi pahami berwudu itu bersuci juga. Padahal tadi ayatnya Al-Quran di lauh mahfuz. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim mamnun la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian baru tanzilu mir rabbil alamin. Kan redaksi ayat itu seperti itu. Coba ibu-ibu buka surah Al-Waqiah. Ya. 67 gitulah. Ya. 6667 gitulah, kira-kira itulah Al-Waqiah ya. Itu dia, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi pegang ini pakai lapik, nah, jadi menyusahkan aja, menyusahkan aja, ya. Akhirnya selama haid jauh terus dari Quran. Makanya kenapa orang haid kadang-kadang mudah kali kemasukan? Karena dia baca Quran nggak berani, pegang Quran nggak berani. Jadi seolah-olah wanita itu ketika haid najis. Padahal tadi menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Abu Hurairah tadi junub, kata Nabi, innal mu'mina la yanjusu. Orang mukmin itu tidak mungkin najis. Orang mukmin kan berarti juga mukminah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ini mukminah bukan? Enggak najis. Walaupun dalam keadaan junub. Cukup jelas. Ada kira-kira yang mau? Ya kadang-kadang ada juga tafsiran begini Ustaz. Ustaz lagi belum bersih itu, masih dalam keadaan itulah belum mandi kan. Ke halaman pun injak tanah nggak boleh. Itulah. Bergoyang gitu. Ajaran mana tuh? Ada aja. Oh, demuru. Ah inilah ya kata Nabi ya. Kata Nabi ya. Ini kata Nabi. Ya. Kata Nabi ini. Arba'un. Ya, ada 4 hal. Fi ummati, dari umatku, minal amri jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah. Jadi kata Nabi ada 4 hal di kalangan umatku yang termasuk perkara la yatrukunahunna, la yatrukunahunna, dan umatku enggak mau meninggalkannya. Yang pertama al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan nenek moyang tadi. Orang zaman bilang enggak boleh begini menginjak tanah panas. Itu dia. Itu masih ada sampai sekarang. Yang kedua apa kata Nabi? Wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Suka kali bilang anak haram jadah sama orang, entah apa anak haram jadah entah. Yang ketiga apa? Wal istisqa'u bin nujum, menisbahkan hujan pada bintang-bintang. Yang ketiga waniyahatu, suka meratapi mayat. Itu termasuk perkara jahiliyah itu. Yang kata Nabi, umatku masih suka perkara jahiliyah itu. Coba lihat, meninggal suami, 1 hari 1 bulan enggak mandi-mandi.
kayaknya belok Ibu Romi kayaknya. Kalau kita duduk misalnya kan, misalnya siang, tapi belum masuk zuhur, waktu jelaskan dulu. Tiba-tiba ada kawan jempol misalnya, dan mau mandi misalnya, gimana tuh? Usah. Takut kalau kecelakaan istri kita dalam keadaan kotor itu aja. Bisa bilang kawan, tanya haram. Terus tadi. Bilang kawan tunggu dulu saya mandi. Jadi begini, ketika kita suci wajib mandi, harus segera mandi, jangan ditunggu-tunggu. Apalagi tadi berkaitan dengan kita akan masuk waktu duhur. Jadi wajib mandi kalau sudah dikhawatirkan nanti masuk waktu, kecuali kalau ada waktu tenggang. Misalnya contoh kita udah salah, kita sucinya setelah duhur, itu boleh kita tunda-tunda karena ada sesuatu hal. Tapi jangan sampai tadi masuk asar. Tapi kalau tadi ya kita sudah suci ya 10 menit lagi mau duhur, maka kita harus segera mandi. Kenapa? Karena duhur itu sudah wajib kita. Karena yang dikatakan kita sudah suci adalah berhenti dari haid. Istilahnya ijazahnya itu mandi. Maka ketika kita selesai haid harus segera mandi. Boleh ditunda-tunda apabila tidak dalam kasus seperti itu. Misalnya contoh tadi kan waktu salat pasti. Karena ada kewajiban yang harus kita lakukan setelah kita suci. Paham ya? Sama aja, artinya berhadap besar. Jadi gini, maksudnya gini kan, saya paham tadi. Dia Ibu Rome sudah selesai junub. Oh, gimana maksudnya tadi? Dia nangkap umpamanya. Junub apa haid ini? Kalau haid nggak mungkin. Junub, dah. Ya. Terjadi kecelakaan junubnya sebelum dohor. Ya. Sebelum dohor. Tiba-tiba kita belum mandi nih. Sementara jemput kawan. Maka kita akan salat dohor ketika sudah mandi. Kan waktu dohor itu kan sampai sebelum asar. Kecuali kalau kita mandi setelah asar, maka salat dohor itu harus dirapel, istilahnya apa tuh, digabungkan ke, tapi kita sudah dianggap kita termasuk itu melalaikan salat. Karena tadi di mana letak melalaikan salat? Tidak segera mandi. Yang jelas nggak ada istilah pre salat. Harus salat itu harus dilaksanakan. Boleh, karena waktu duhur kan masih ada. Boleh, itulah, boleh. Boleh jalan-jalan ya sesudah dulu tuh ya. Boleh, nggak Maksudnya apa-apa. jangan disengajakan. Maksudnya jangan disengajakan. Oh, jangan pulang. Langsung mandi. Ini misalkan kasih omen. Misalkan. Iya aja lah. Ya. Udah kita lanjut ya. Jadi masalah haid ini jangan kita banyak mempertanyakan ya. Ya. Jangan kita banyak bertanya tentang haid karena udah pernah kita jelaskan dulu seingat saya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Apanya? Ada 4 hal perkara jahiliyah Yang pertama tadi apa? Satu adalah membangga-banggakan nenek moyang, mencela keturunan, suka meratapi mayat. Itu yang keempat itu. Yang ketiga tadi udah sebutkan, tapi ibu pura-pura nggak dengar. Wal istisqa'u bin nujum, menisbahkan hujan pada bintang-bintang. Menisbahkan hujan pada Atau meramal nasib dengan bintang-bintang. Kada tuh Sagittarius. Nah, itu dia. Itu termasuk perkara jahili. Jadi yang ketiga kata Nabi wal istisqa'u bin nujum. Ya. Menisbahkan hujan pada bintang-bintang.
Kan kata Nabi, asbaha min ibadi yu'minun bi wa kafirun. Itu kata Allah, firman Allah hadis qudsi. Kata Allah, asbaha min ummati mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi wa dalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi. Adapun jika hambaku mengatakan diturunkan hujan ini karena rahmat dan kasih karunia Allah, maka hambaku itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binaui kata wa kata, diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang ini bintang itu, maka kata Allah fadzalika, maka hambaku itu kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi. Hambaku itu kafir kepadaku dan beriman pada bintang-bintang. Nah, beda dengan ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Beda ya. Oke, kita lanjut Bu ya. Jadi, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adan. Haid itu maksud darahnya itu kotor. Ya, fa'tazilun nisa fil mahid. Fa'tazilun nisa fil mahid. Dan jauhilah wanita ketika haid. Jangan salah paham, bukan menjauh. Artinya jangan dekat-dekat wilayah berbahaya itu. Ya, kalau yang lainnya boleh. Bukan pada jauh, artinya duduknya jauh-jauh sana. Ya. Jauh artinya jangan coba-coba masuk wilayah DOM itu ya, daerah operasi militer. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kita mendekati, maksudnya mendekati di sini ini kiasan, maksudnya jangan berhubungan badan, ya. Hatta yathurna, kecuali sudah mandi. Kecuali sudah sebagaimana firman Allah, fa in kuntum junuban fattaharu, jika kamu junub fattaharu, maka bersucilah, maksudnya mandi. Karena bersuci dari hadas besar itu dengan mandi. Bersuci dari hadas kecil wudu. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, jika telah suci maka datangilah. Ya, datangilah di sini maksudnya berhubungan kalau mau ya. Nah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini sudah tahu-tahu semualah. Tak usah kita terlalu banyak membahas masalah ini karena ini menyangkut dengan ya dengan agak-agak sikil lah. Dah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang bertobat dan sangat menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, itu artinya apa? Ya. Orang yang pernah berdosa tapi kemudian bertobat itu dicintai oleh Allah. Jadi jangan kita kalau setelah berbuat dosa lantas merasa kita dibenci oleh Allah, enggak. Asalkan bertobat, Allah kembali sayang kepada kita. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang suka bertobat dan mensucikan diri. Tapi sebenarnya apa hakikat tobat itu? Nah, apa yang dimaksud dengan tobat? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "An-nadamu taubatun." Menyesal itu bertobat. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu
ya, yang mengandung dosa, lantas kita menyesal, itu sudah ada unsur tobat. Tinggal kita menyempurnakannya. Bagaimana menyempurnakannya? Ya, faman taba, ya, min ba'di dzulmihi wa aslaha. Barang siapa yang bertobat dari mendalimi dirinya sendiri, kemudian dia memperbaiki dirinya. Jadi memperbaiki diri. Apa maksud memperbaiki diri? Kayak kita Honda kita rusak, kita perbaiki. Yang kita perbaiki apanya? Di mana yang rusak? Bukan semuanya. Jangan rusak busi, rantai kita buka juga. Jadi demikian juga, kita tobatnya dari apa ini? Dari mulut yang suka merepet misalnya. Maka yang kita perbaiki mulut. Jangan kita perbaiki hidung. Ya, itu wa aslahan. Kemudian wa man taba wa amila sholihah, barang siapa yang bertobat kemudian dia beramal saleh. Kenapa? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah, kata Allah. Sesungguhnya ya, kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan. Jadi kita memperbanyak amal saleh apa? Untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan yang dulu. Maka sebenarnya orang bertobat itu nampak perubahan dalam dirinya. Ya, itu bertobat. Kemudian batas tobat itu sampai mana, Bu? Batas tobat sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ya. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ya. Nah, itu dia. Sebelum nyawa sampai. Cuman menentukan nyawa sampai di tenggorokan gimana ukurannya? Udah nggak tahu diri lagi itu kan? Nggak tahu kita. Kemudian ada hadis begini, kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Berarti pintu tobatnya masih terima. Kalau dia nggak sadar juga kan ada juga. Itulah makanya ukuran nyawa sampai di tenggorokan sampai hari ini orang nggak bisa menjelaskannya. Lebih bagus jangan sampai di tenggorokan. Karena susah. Jangan-jangan sudah lewat. Karena ada juga firman Allah, laisat taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ah hatta idza ahadara ahadakumul maut qalu inni tubtul an. Tidak diterima tobat bagi orang yang melakukan dosa baru ketika mau datang kematian, baru mengatakan aku bertobat sekarang. Tahu dia mati dia. Makanya sebaiknya sebelum kita kan susah tadi menentukan nyawa sampai di tenggorokan. Lebih bagus ketika nyawa masih di perut atau di dada segera bertobat. Makanya Nabi tadi apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ketika Nabi menyuruh kan berarti masih diterima tobat. Maksudnya jangan sampai mati dalam kesyirikan. Karena Nabi mengatakan man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun pasti masuk surga. Walaupun ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu di Medan, di neraka. Ya, jadi transit. Transit itu apa? Kayak kita mau ke Jakarta, transit di Medan, transit di Batam. Ingat, ada yang langsung masuk surga, ada yang singgah dulu di neraka. Ada barisan yang langsungnya. Dah. Jadi itu. Jadi jangan takut takutlah berbuat dosa. Maksudnya begini, jangan berputus asa ketika kita sudah berbuat. Segera bertobat, Allah kembali sayang kepada kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah benci. Ya kan? Jelas Allah benci kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Tapi begitu kita bertobat, Allah kembali sayang. Ada dendam sayang. Ya. Allah sayang.
Makanya innallaha yuhibbut tawabina. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga sangat menyukai orang yang suka mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Nah, bersuci itu ada dua, Bu. Ada kecil, ada besar. Bersuci ada dua. Yang pertama bersuci lahiriah. Nah, bersuci lahiriah, ya. Bersuci lahiriah. Apa contohnya? Dan kedua bersuci batiniah. Mandi, Kalau bersuci lahiriah apa contohnya? mandi bersihkan minum, potong kuku. Mandi wajib, ya. Berwudu, membersihkan najis, ya. Itu bersuci lahiriah. Kalau bersuci batiniah? Bersihkan kalbu. Coba perhatikan hadis ini, ya. Kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza asnaba dzamban, ketika melakukan satu dosa, kanat nuktah sodau fi qalbi, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Kan kotor. Kotor, ya. Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, tiga dosa, empat dosa. Sehari semalam berapa dosa? 2 hari, sebulan, setahun. Kotor nggak hati kita? Warnanya apa? Kalau bisa kita copot hati kita cuci. Gimana kita cuci? Dikali, mati kan semua, Bu. Ini kiasan, maksudnya kotor batinnya. Kalau kita buka hati tetap merah, darah. Ini namanya bersuci secara batini. Artinya apa? Bersuci secara batinnya artinya apa? Kita bertobat, tidak lagi enggak dengki lagi. Coba sekarang kita berusaha, ya, tidak pernah ada kedengkian di hati kita. Setahun aja jika bisa kita seperti Bu, tidak ada apa tadi? Dengki di hati kita kepada saudara kita, ya. Jika kita bisa bertahan dengan sifat seperti itu 1 tahun, muka kita glowing. Sehat. Karena yang membuat kita sakit itu sebenarnya hati. Apa dalilnya? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Nah, itulah membuat kita cepat tua. Makanya kan, coba perhatikan, apa buktinya cepat tua? Coba perhatikan wajah saya. Kan? Coba perhatikan aja dulu. Ketika teman beli baju baru gini, ketika teman beli motor baru, ketika beli mobil, mukanya nggak pernah selalu gini aja. Dengan temannya dapat ini, akhirnya kan mukanya nggak balik lagi, gini aja. Senyum pun takut kita, apalagi marah. Nah, makanya jangan, kalau ibu-ibu ingin tetap cantik, ingin tetap seperti bidadari surga, buang itu penyakit dengki, dendam. Tapi kalau kita pelihara penyakit hati, kadang-kadang juga nanti akan terjadi penyakit fisik. Kena sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Karena fikir-fikir kau. Jantung. Orang beli mobil baru, dia masuk rumah sakit. Kan pandai kali itu, Bu. Bodoh enggak tuh? Orang beli mobil baru, dia yang masuk rumah sakit. Tanya sakit apa? Tidak tahu. Tidak ada apa. Tidak ada sakit. Sakit jiwa. Kemudian yang membuat kita, ya, sering kena penyakit. Kalau misalnya kita, sekarang saya tanya saya, Bu, kita sering kena flu, kenapa? Karena suka mandi hujan kan? Belum tentu. Suka kena hujan, ya.
Kita kena penyakit, itu penyakit fisik kan, flu penyakit fisik. Kena penyakit hati itu penyakit batin kenapa? Karena kita suka sekali berburuk sangka sama orang lain. Itulah yang membuat kita kena penyakit hati. Orang jantung orang itu Ada hubungannya. Contoh ketika kita sama orang lain, jantung kita begini enggak? Ku makan dia. Jadi akhirnya karena sering begini-begini, nak normal akhirnya pompa darahnya jadi terganggu. Kenapa? Sering balas dia. kalau ada kata dokter kan sakit jantung. Masih sakit jantung. Salah satu enggak Ustaz kan, karena apa yang nakal dulu kolesterol jahat. Itu secara fisik. Ya. Tapi secara batin berpengaruh. Contoh sekarang, orang sedang marah jantungnya lebih cepat enggak? Kan? Nah, marah itu kan batin. Coba kalau kita tenang, denyut jantung pun kita kan tenang. Ustaz kami ceria. Serius nah, glowing tenang. Makanya Ustaz bilang lebih muda. Ibu-ibu ini juga salah. Mau beratus-ratus tahun di Banda Aceh yang panas membara. Saya suruh dulu kita kengon. Nah, buktinya kan glowing. Itu baru Banyak mandi Ustaz. itu berapa hari ibu ke Takengon? 3 hari. 3 hari. Kalau sempat ibu 1 minggu, Tinggi sekali. Balik lagi dari Ustaz. belum lagi ke tempat mertua saya. Mana? Di puncak gunung, diangkut Arugelu naik ke atas. Ustaz, kemarin kami di kaki gunung Merapi di kampung saya. Berarti itu. Ada naik ke atas. Ada cuma nggak Ada cuma di bawah kakinya aja. Ini dapat belajar aja. Kalau punya kasar saya aja baru sampai katanya lebih baik. Memang dapat awan rupanya ya. Iya. Ada di posting. 7 derajat Ustaz. Ada di posting lihat. Oh, di sini kan. Ada ambil video? Ada banyak. Kirimlah ke saya. Aduh, kasihan nanti Ustaz nggak tidur malam. ukurannya WhatsApp aku bergaya. Glowing kita ya, Bu ya. Ya. Jadi ya, kita lanjutkan sekali lagi. Ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai, mencintai orang yang suka bertobat dan suka mensucikan diri. Mensucikan diri ini maksudnya lahir, Pak. Ya.